Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup akidah. Ada 4 macam. Yang pertama adalah ilahiyat, yang kedua nubuat, yang ketiga ruhaniyat, dan yang keempat sam'iyat. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ilahiyat, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan keesaan Allah. Jadi hal-hal yang bersifat dengan Allah itu esa, apakah itu sifat yang 20, wujud qidam baqa, dan ayat yang mendukung, misalnya ketika kita kaitkan dengan tahlil ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Terus di dalam surat Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, hal-hal yang berkaitan dengan keesaan ya. Kemudian yang kedua yaitu nubuat, hal-hal yang berkaitan dengan kitab, mukjizat, bahwa orang Islam harus percaya yang namanya mukjizat. Jadi kita pernah mengetahui tentang mukjizat para nabi, terutama yang membuat kita itu tidak mungkin bisa merasakannya adalah ketika kita mengetahui sejarah tentang Nabi Ibrahim yang dibakar ya, karena dia berdakwah dan dihalangi oleh orang-orang kafir. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tidak merasa kepanasan, bahkan kedinginan, dan ia selamat dari kobaran api. Bayangkan ketika itu kita coba, tidak akan mungkin kita ada yang bisa karena kita tidak memiliki mukjizat ya. Adapun orang yang berjalan di atas api itu hanya sekilas sebentar ya. Tetapi kalau lama seperti peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim, kita tidak akan ada yang mampu untuk seperti itu. Oke, yang ketiga adalah ruhaniyat, hal-hal yang berkaitan dengan makhluk gaib seperti jin, malaikat ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa malaikat itu ada banyak tugasnya. Saat ini yang sedang berinteraksi pada kita setiap harinya adalah terutama itu malaikat pencatat amal baik dan buruk. Itu ada rakib dan atid. Nah, kemudian malaikat juga berinteraksi apabila kita mendoakan seseorang, lalu dia mengatakan semoga untukmu juga, terus yang menurunkan hujan. Dan ada juga tugas-tugas lainnya yang tidak saat ini kita rasakan ya, misalnya meniup sangkakala, terus penjaga pintu surga neraka, itu next ya, the next yang akan kita lihat mereka. Saat ini kita hanya bisa berinteraksi walaupun tidak secara langsung ya, tetapi tetap ada peran malaikat yang harus kita percayai. Kemudian begitu juga dengan jin ya. Allah menciptakan jin dan manusia. Jadi jin itu memang ada. Namun ada jin yang Islam, ada yang jin kafir. Oleh sebab itu, ketika kita tahu bahwa jin itu tidak semuanya baik, diharapkan kita menjauhi diri dari pergaulan dengan jin. Karena banyak orang-orang yang mau praktis hidupnya terus dia melihara jin gitu ya. Terus ada yang minta tolong dengan jin dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang ternyata itu tanpa disadari bisa merusak akidah kita. Misalnya nih, ada jin yang memberikan persyaratan tertentu. Aku mau membantu kamu, tapi kamu harus mandiin keris misalnya seminggu sekali setiap malam minggu. Dan ada juga yang ngasih persyaratan, aku mau bantu kamu, tapi kamu harus menolong orang hanya setiap hari kelahiranku gitu. Hanya menolong orang itu setiap hari ini dan dilarang hari ini dan ini. Nah, sementara di dalam Islam semua hari itu sama dan tidak ada sesembahan yang harus kita yakini selain dari menyembah Allah gitu. Apalagi menyembah keris, menyembah hari-hari tertentu dan sebagainya. Itulah pentingnya kita belajar ruang lingkup akidah. Ada pembahasan jin di sini yang kita harus tahu bahwa
jangan coba-coba untuk berhubungan dengan jin. Jadi misalnya nih, saya pernah juga ya diisengi oleh jin gitu ya. Ya memang mungkin dia pengen berteman dengan kita, tapi kita jangan memanfaatkannya. Misalnya kita mencoba ngomong dengan dia dan akhirnya kita pun akan mengikuti apa perintah dia demi hawa nafsu dunia. Itu yang ditakutkan. Jadi bahkan ada juga nantinya kalian akan menemukan penawaran-penawaran yang mungkin kamu mau nggak secantik itu, kamu harus mandi ini gitu ya. Itu hal-hal yang harus kita hindari ketika kita sudah belajar tentang akidah. Cukuplah teman hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan alam boleh, silakan, tetapi yang masih bisa kita jangkau dengan keimanan kita. Hal-hal yang gaib yang tidak kita masuk di dalam alam tersebut, jangan kita berusaha untuk coba-coba ya. Jadi sewajarnya saja. Oke, yang terakhir sam'iyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan alam di luar alam dunia. Misalnya tentang alam barzah. Jadi banyak orang-orang yang dia menganggap bahwa mati itu menyelesaikan masalah, sehingga bunuh diri dan sebagainya. Padahal kita bisa jadi ketika mati, bunuh diri, itu mencari atau menambah masalah berikutnya yang semakin rumit, yang semakin tidak bisa kita rasakan bagaimana jalan keluarnya gitu. Ketika di dunia mungkin kita bisa minta pendapat, kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, kita bisa beribadah, minta solusi sama Allah. Kalau sudah di kuburan itu sudah final, sudah saatnya kita disiksa, siksa kubur apabila kita memang tidak memiliki amal yang kita bawa ke alam tersebut. Belum lagi kalau kita misalnya mengetahui di dalam sam'iyat itu juga ada janji Allah, yaitu surga, maka kita harus mengetahui apa-apa saja sih syarat untuk masuk surga, dan kemudian neraka, apa-apa saja sih yang harus kita hindari agar tidak masuk ke neraka. Itu dibahas di dalam sam'iyat, ruang lingkup sam'iyat. Jadi kita harus belajar ilmunya tentang ilahiyat, nubuat, ruhaniyat, dan sam'iyat, sehingga kita tidak keluar dari akidah, sehingga akidah kita tetap kuat meskipun kita berinteraksi dengan berbagai macam ilmu tersebut. Walaupun kita mengetahui tentang ilmu tersebut, jadi kita ada saatnya menjadi sosok yang benar-benar baik, mulia, dan ada saatnya kita memang tidak harus mengikuti orang-orang yang tidak baik sifatnya gitu. Jadi jangan semua, meskipun dia lebih tua dari kita, meskipun dia misalnya baik pada kita, tapi kita lantas mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi kita harus menjadi sosok yang tegas untuk akidah terutama ya. Jadi demikian, agar dapat kita pahami bersama bahwa ruang lingkup akidah ini semoga dapat membuat keyakinan kita semakin bertambah bahwa Islam itu the best, Islam itu luar biasa, mampu membuat kita paham tentang keesaan Allah, tentang mukjizat, tentang malaikat, jin, dan alam lain setelah alam dunia. Akan ada hari pembalasan di mana disitulah sebenarnya kehidupan yang abadi, karena hidup ini sementara. Perbanyaklah amal agar kita kekal di dalam surganya Allah. Demikianlah materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.